Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi ini kita kembali lagi di dalam Renungan Pagi. Mas Murni membawa kita di dalam satu tema, janjinya lebih hebat dari apapun. Saudara, ingat, perhatikan bahwa janji Tuhan lebih hebat dari apapun yang kau sedang alami. Mungkin kau berkata, aku menghadapi perkara yang kayaknya sulit untuk jalan keluarnya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena janji Tuhan lebih hebat daripada apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Saudara, dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-22. Mari kita lihat ayat ini, Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, jadi apa yang Tuhan firmankan itu supaya tergenapi yang sudah disampaikan oleh Nabi. Maka dari sini saya mengambil tema janjinya lebih hebat dari apapun. Dan janji Tuhan berbeda dengan janji manusia, saudara. Kalau janji manusia bisa berubah. Janji manusia kadang-kala tidak ditepati. Janji manusia bisa, saudaraku, dia lupa apa yang dia janjikan. Kadang-kala bahkan dia menyangkal apa yang dia pernah janjikan. Tetapi kalau Tuhan sudah keluar dari mulutnya, itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan, firman-Nya iya dan amin. Ketika dia ucapkan, ketika dia berkata pemulihan terjadi bagi keluargamu, pasti terjadi. Karena apa? Janjinya lebih hebat dari apapun. Saudara, untuk kita tahu janji Tuhan lebih hebat daripada apapun, maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Dan kita perlu pahami dua hal. Yang pertama adalah karena Tuhan yang membuat semuanya terjadi. Yang kedua, dalam hidupmu janjinya digenapi. Yang pertama, ingat, karena Tuhan yang membuat semuanya terjadi. Jadi saudaraku, janji Tuhan pasti digenapi, lebih hebat daripada apapun. Kalau Tuhan yang membuat semuanya terjadi, jangan pernah takut. Kecuali kita tidak ada Tuhan, kecuali kita tidak punya Tuhan dan tidak mendekat sama Tuhan, tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika Bapak Ibu memiliki Tuhan dan selalu hidup bersekutu dengan Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, maka engkau akan melihat tidak hanya apa kata orang, tetapi Anda akan rasakan perbuatan Tuhan yang hebat, yang ajaib terjadi. Saudara lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 25. Firman-Nya berkata, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang merana akan kubuat puas. Orang-orang yang lelah, mungkin sudah lelah berjuang menghadapi masalah bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak ada jalan keluar, makin terbelit, makin menghadapi masalah yang terperosok lebih dalam. Saudara sudah lelah, tetapi dengar baik, kabar baiknya hari ini adalah Tuhan mencintai saudara. Justru Tuhan datang buat orang-orang yang lelah. Supaya apa? Supaya saudara engkau disegarkan kembali. Bukankah dia berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu, berbeban berat, pikulah aku akan memberikan kelegaan, refresh. Saudara akan mendapatkan refreshing di dalam Tuhan. Saudara akan mendapatkan kesegaran di dalam Tuhan. Surga membuat kita segar menghadapinya. Kenapa? Ada Roh Kudus yang membuat kita mengalami sukacita, kemampuan ilahi. Dan saudara seperti orang yang tidak pernah kehabisan tenaga. Orang yang lelah adalah orang yang sudah capek, yang sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tetapi ada energi surga, ada kekuatan ilahi, ada hal-hal yang supranatural, saudara. Bahkan saya memberitahu saudara, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi saudara. Dia akan menyegarkan engkau yang lelah. Bahkan dikatakan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Anda tidak hanya disegarkan, tetapi saudara dengar baik-baik. Anda yang merana, yang seringkali saudaraku tidak melihat kekuatan, sukacita, seolah-olah hidup ini penuh dengan penderitaan, seperti orang yang sedang sedih dan merana. Kepada orang-orang seperti itu, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang puas. Puas melihat jawaban Tuhan, puas melihat pekerjaan Tuhan, puas melihat sakitmu disembuhkan, puas melihat anak-anakmu dipulihkan, puas melihat keuangan ekonomimu dipulihkan dengan cara Tuhan yang hebat dan ajaib ketika engkau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebabnya tetaplah katakan, Tuhan aku percaya, yang membuat semuanya terjadi karena engkau. Yang kedua, saudara, janjinya lebih hebat daripada apapun, karena di dalam hidup kita janji Tuhan digenapi. Itu yang kita belajar. Mengapa, saudara? Saya katakan, saudara, kalau Tuhan sudah janji, ada banyak janji yang kita terima. Saudara, saya yakin ketika engkau dengar firman Tuhan itu janji Tuhan. Engkau baca Alkitab itu janji Tuhan. Engkau ikut di homepel itu janji Tuhan. Engkau ikut komsel dan apapun engkau dengar renungan itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, hidupi janji Tuhan itu. Kenapa, saudara? Dalam hidupmu janji Tuhan pasti digenapi. Saudara,
Jangan katakan, saudara, saya kecewa kalau manusia bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak seperti manusia. Dia Tuhan yang hebat. Maka dengarkan kebenaran ini, Yesaya 49 ayat yang ke-10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Wow. Saudara, lihat ini janji Tuhan. Mereka tidak akan jadi lapar. Saudara, engkau yang berkekurangan, yang rasanya berkata, bagaimana nanti besok? Bagaimana persiapan saya? Kayaknya nggak cukup segala sesuatunya. Logistik kepunyaan saya, persiapan saya. Surga tidak pernah kehabisan untuk membuat engkau menjadi orang yang tidak lapar. Tapi ada cara Tuhan untuk memberkati. Berbagai cara, berbagai jalan Tuhan akan lakukan supaya engkau melihat. Bahkan engkau tidak lapar atau haus. Saudara, berkatakan angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Artinya Tuhan selalu ada dimanapun. Dan berkat Tuhan ada bagimu. Bukan hanya makan minum. Tetapi lebih daripada berkat Tuhan. Berkat perlindungan, berkat pertolongannya nyata di tengah-tengah engkau. Bahkan dikatakan, saudaraku, penyayang mereka yang akan memimpin mereka. Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Tuhan sendiri yang menyayangi saudara. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun. Kalau Tuhan memimpin, pasti dipimpin ke tempat yang penuh kemenangan. Kalau Tuhan yang menuntun, pasti saudara, engkau akan dibawa ke sumber-sumber mata air. Sumber-sumber yang tidak pernah habis. Namanya sumber, saudara. Sumber-sumber di dunia pasti habis. Sumber-sumber yang ada di dunia ini pasti akan, saudaraku, satu kali kelak akan tidak lagi mengeluarkan apapun karena ada batasnya. Tapi sumber surgawi, sumber yang daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati, membuat engkau tidak berkekurangan, tapi melihat kelimpahan Tuhan. Hari ini, saudaraku, percayalah janjinya lebih daripada apapun, dan katakan hari ini, Tuhan, aku percaya karena engkau yang sudah membuat semua terjadi, dan karena Tuhan di dalam hidupku, aku melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Yakinkan keluargamu, yakinkan anak-anakmu, yakinkan keluarga besarmu, bahwa setiap doa pergumulanmu dijawab Tuhan, dikasih Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, dan kemenangan jadi milik saudara yang selalu melekat dengan Tuhan. Amin.